Pagi ini kita diundang untuk menghadiri kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus narkoba oleh Narkoba Polres Pindrang. Polres Pindrang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika skala besar. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 3,2 kg bruto. Konferensi pers dipimpin langsung Kapolres Pindrang, AKBP Edi Sabara Manggabarani, SIK, bersama Bupati Pindrang Haji Andi Irwan Hamid, S. SOS, didampingi Kasih Humas Polres Pindrang AKP Darwis Maniaga, Kasat Res Narkoba Ibtu Mangopo Mansur dan para personel Satres Narkoba Polres Pindrang, bertempat di Mapolres Pindrang Polda Sulsel, Selasa, 13 Januari 2026. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 3,2 kg bruto. Kapolres Pindrang AKBP Edi Sabara Manggabarani, SIK, di hadapan para wartawan menyampaikan, keberhasilan mengamankan 4 tersangka dan 3,2 kg sabu ini, merupakan wujud komitmen tegas kami dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah Pindrang. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dimulai pada Senin, 29 Desember 2025 dengan tempat kejadian perkara, TKP, awal, berada di Jalan Poros Pindrang Polman, Kampung Palia, Kelurahan Macinae, Kecamatan Palateang. Bermula dari penangkapan awal di Palateang, tim kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah di Kampung Lepangan, Desa Lepangan, Kecamatan Patampanua. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras personel dan informasi berharga dari masyarakat, ujar AKBP Edi Sabara. Lebih lanjut disampaikan, dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang pria yang diduga kuat sebagai bagian dari jaringan pengedar, inisial SY alias AO, 42. Domisili Kecamatan Watang Sawito, asal Samarinda, Kaltim, AL, 38, domisili Kecamatan Watang Sawito, asal Kaltara, Haye alias AP, 38, warga Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan SH alias AC, 29, warga Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Hasil investigasi menunjukkan bahwa, kelompok ini dikendalikan oleh 2 orang yang kini berstatus DPO, daftar pencarian orang, berinisial G dan N. Jaringan ini diduga merupakan bagian dari sindikat narkotika internasional. Jaringan ini menggunakan modus operandi yang sangat rapi untuk menghindari indusan petugas yaitu sistem tempel. Transaksi dilakukan pada malam hari melalui instruksi WhatsApp dengan nomor yang selalu berganti, kamuflase kemasan. Sabu disembunyikan dalam bungkusan teh Cina dan sistem pembayaran, menggunakan metode transfer dengan uang muka, DP, dan pelunasan dilakukan setelah barang dipastikan sampai di tangan pembeli. Barang bukti yang berhasil disita, 3 bungkus besar sabu dengan berat bruto 3,2 kg, estimasi nilai mencapai 3,8 miliar rupiah, 5 unit handphone, 3 unit sepeda motor, serta barang bukti pendukung lainnya. Dengan pengungkapan ini, kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 400 jiwa dari bahaya narkoba, tambah Kapolres. Atas perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Pindrang dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1, UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 2, huruf A Jo pasal 17 ayat 1, UU RI nomor 1 tahun 2023. Ancaman hukuman yang menanti adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, pungkas AKBP Edi Sabara. Di tempat yang sama, Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid, SOS, memberikan apresiasi tinggi dan penghargaan kepada jajaran Satres Narkoba Polres Pindrang yang berhasil mengungkap kasus narkotika besar dengan barang bukti seberat 3,2 kg sabu serta mengamankan 4 orang tersangka. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pindrang, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres dan jajaran Satres Narkoba. Pengungkapan ini adalah bukti nyata bahwa Polri bekerja keras melindungi masyarakat kita, ungkap Haji Andi Irwan Hamid. Sementara, Kasat Res Narkoba Polres Pindrang, Ibtu Mangopo Mansur, menyampaikan bahwa, pengungkapan kasus ini adalah berkat kerjasama tim serta bantuan dari masyarakat yang selalu mendukung jajaran Satres Narkoba Polres Pindrang, dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pindrang. Pengungkapan kasus ini melalui proses yang panjang,
Setelah kami berhasil mengamankan 2 orang pada tanggal 29 Desember 2025, Yang saya hormati rekan-rekan media cetak berhasil mengamankan 2 orang tersangka lainnya. maupun online serta hadirin Pengungkapan ini sekalian tentunya atas yang kerjasama kita sebutkan semua pihak, satu persatu. baik dari tim jajaran Satres Narkoba Hari ini Polres kami Pindrang, akan menyampaikan pemerintah kepada daerah, publik serta masyarakat hasil Pindrang, pengungkapan tugas kasus tindak utama. pidana narkoba jenis sabu yang berhasil diungkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Pindrang, di mana pengungkapan ini termasuk kategori khusus kasus menonjol di Polres Pindrang. Dari pengungkapan tersebut kami berhasil menyita barang bukti sabu dengan total berat bruto kurang lebih 3,2 kg dan berhasil menangkap 4 orang laki-laki, yaitu inisial saudara SY alias AO, umur 42 tahun, alamat KTP Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, alamat domisili Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Yang kedua, inisial saudara AL, umur 38 tahun, alamat KTP Kota Balikpapan, Prof Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, alamat domisili Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Yang ketiga, inisial saudara HY alias AP, umur 38 tahun, alamat Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Yang keempat, inisial saudara SH alias AC, umur 29 tahun, alamat Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Pecitan. Modus operandi: bahwa jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut tergolong sangat rapi. Dapat dilihat dari pemilik sabu tersebut, saudara G, DPO, dapat mengontrol dari jauh rute dan jalur distribusinya dengan menggunakan nomor WhatsApp yang berganti-ganti. Bahwa sabu tersebut selalu disembunyikan dalam bentuk bungkusan teh Cina, yang mana dalam transaksi pembayaran akan menggunakan sistem pembayaran metode transfer antara pemilik sabu dalam kurung bandar dengan pembelinya, yang biasa dengan cara bayar di muka DP dan dilunasi setelah sabu tersebut sampai ke pembeli dengan aman. DPO dan saudara NDPO merupakan pengendali peredaran sabu tersebut. Diduga kuat merupakan bagian dari jaringan internasional yang beroperasi secara rapi dan terorganisir. Keberhasilan dalam mengungkap dan atau mengagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional tersebut merupakan hasil dari penyelidikan intensif serta informasi dari masyarakat. Barang bukti yang diamankan disita dalam bukan ini, kami berhasil menyita dan mengamankan barang bukti 3 bungkus besar narkotika jenis sabu berat total kurang lebih 3,2 kg yang dikonversikan dapat digunakan oleh sekitar 38.400 orang pengguna dengan taksiran harga 3,8 miliar rupiah. Barang bukti lainnya 5 unit handphone, 3 unit sepeda motor, 1 kantong plastik berwarna hitam, 1 lembar celana panjang berwarna hitam. Pasal yang disangkakan, para tersangka dijerat dengan sangkaan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan atau pasal 609 ayat 2 huruf A junto pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyelesaian pidana dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Pindrang, tentu ini patut kita apresiasi dan tentu kita patut syukuri. Ini hasil kerja-kerja dari pihak kepolisian khususnya yang ada di Kabupaten Pindrang. Teman-teman sekalian, kalau seperti yang dilaporkan Pak Kapolres, ini memang sudah perlu kita sangat tinggi kehati-hatian. Dari 4 pelaku yang didapatkan, tidak ada yang berpenduduk Kabupaten Pindrang. Artinya apa? Artinya peredaran ini betul-betul sudah masuk merambah di Kabupaten Pindrang lewat perdagangan ya sudah internasional kalau seperti ini. Tapi satu kesyukuran karena kejelian Pak Kapolres dengan seluruh jajaran akhirnya bisa mengungkap ini. Jadi mungkin atas nama pemerintah daerah dan sekaligus mewakili rakyat Pindrang, Pak Kapolres dan seluruh jajaran menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengungkap lagi kurang lebih
3,2 kilo ini luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depannya ini tentu kita berharap teman-teman media juga sekaligus menjadi tempat untuk memberikan info-info kepada jajaran Polres ataupun jajaran APH yang lainnya. Jadi untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan mewakili masyarakat Pindrang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polres Pindrang yang telah mengungkap kasus ini. Perubahan pergeseran modus operandi di Polres Kabupaten Pindrang. Yang pertama di sini adalah tempat penjualan segitiga emas peredaran narkoba. Tetapi sekarang melakukan pergeseran menjadi perlintasan, bukan lagi sebagai tempat ditinggalnya para narkoba di Kabupaten Pindrang. Nah, kenapa kita bilang jaringan internasional? Karena saudara G yang DPO beralamatkan di Malaysia. Jadi saudara G ini berposisi ada di Malaysia. Bahkan tadi untuk lebih anunya bahwa untuk lebih rincinya bahwa kenapa dikatakan tadi oleh Bapak Kapolres dan Bapak Bupati ini adalah jaringan internasional, karena berdasarkan penyelidikan dan penyidikan kita, memang ini pengungkapan pertama di tanggal 29 Desember. Kami atas perintah Bapak Kapolres, pengungkapan ini memang kami tutupi karena ingin membongkar jaringan sampai ke akar-akarnya. Sehingga selama tanggal 29 itu kita melakukan tindakan lanjutan dengan melakukan pengembangan. Yang awalnya ini kan sebenarnya kami cuma menemukan 2 tersangka yang tadi ber-KTP Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, inilah yang kami temukan pertama kali di tanggal 29. Kemudian kami lakukan pengembangan sampai tersangka mengakui bahwa ada barang yang dia simpan sejumlah 3 kg di rumah mertuanya di Lepangan, Kecamatan Patampanua. Kami lakukan lagi pendalaman. Ternyata barang ini dia jemput pada 2 hari sebelum ditangkap di Kabupaten Sidrap. Nah, dengan cara itu tadi, modus operandinya dia lakukan sistem tempel. Setelah dia bawa perlintasan ke sini, setelah kita tangkap, kita tanyalah, mau dibawa kemana barang ini? Nah, kebetulan ini otaknya adalah pemilik sabu ini yang tadi saudara G yang warga Malaysia itu, dia tidak mengetahui bahwa si AO ini ditangkap di Polres Pindrang, sehingga kami lakukan teknik counter delivery. Lakukan.